Halo semuanya, selamat datang di channel Indah News TV. Ya, balik lagi di Garmotif, garap dunia otomotif. Ya, kali ini gua lagi di booth Wuling. Karena di booth Wuling ada satu produk yang baru. Ini dia gua, Wuling New Cortez EX. Yes, ini adalah salah satu produk yang paling terbarunya di Wuling. Sebenarnya Wuling Cortez ini hanyalah facelift dan dikasih ada beberapa fitur yang baru. Ya, sekedar penyegaran lah. Oke, mari kita lihat apa saja detail-detail yang ditawarkan oleh Wuling New Cortez ini. Oke, kita mulai dari eksteriornya dulu. Dari depan sih nggak ada perubahan yang terlalu signifikan dibandingkan Wuling Cortez yang sebelum facelift. Paling yang berubah itu hanya di logo Wulingnya saja yang sudah chrome sekarang, yang makin eksklusif, makin kelihatan lebih mahal gitu dibandingkan logo Wuling yang sebelumnya. Nggak tahu kenapa ya, kelihatannya tuh kayak jauh lebih kalem gitu ya, karena berkat logo barunya ini kan sekarang ya. Dilengkapi dengan lampu sudah LED maupun jauh maupun dekat, lampu fog lamp juga sudah LED. Oke, kalau di sektor mesin sih tidak ada perubahan juga ya dibandingkan Wuling Cortez yang sebelum facelift. Masih sama, berkapasitas 1500 cc turbo, menghasilkan tenaga 140 horsepower dengan torsi 250 Nm, disalurkan ke dua roda depan bertransmisi otomatis. Rapi ya, Wuling emang dari dulu rapi, ada cover di sini, ada peredam juga, jadi mantap dari big quality dan kerapihannya. Oke, sebelumnya gua mau pindah mobil dulu, yang tadi sebelumnya warna putih, sekarang berwarna silver karena di situ ramai banget. Oke, lanjut. Kalau dari bagian samping sih tidak ada perubahan yang terlalu signifikan ya. Paling satu-satunya berubah di bagian samping itu di bagian bannya. Bannya itu profil desain peleknya itu berubah. Kalau menurut gue sih jauh lebih kalem, sporty juga, jadi pas untuk di Wuling Cortez yang facelift ini. Dengan profil ban 205/55 ring 16 dengan menggunakan ban Goodyear Assurance. Keempat rem sudah menggunakan rem cakram dan tentunya sudah ABS juga ya. Sebenarnya sih kalau di Wuling yang facelift ini sih tidak ada perubahan yang signifikan eksterior maupun interior ya. Paling ada penambahan fitur aja. Yang pertama, sekarang Wuling Cortez ini ada fitur namanya IOV. IOV itu semacam, jadi kita bisa menghubungkan mobil kita dengan aplikasi yang bernama My Wuling. Apa itu fungsinya? Fungsinya itu kita bisa menyalakan mobil dari HP, kita bisa melacak mobil, sampai kita bisa melacak ke luar negeri juga bisa. Jadi sangat praktis ya. Jadi kita bisa apa-apa tuh dari HP, yang penting kita ada aplikasi My Wuling. Dan yang kedua, sekarang ada fitur namanya voice comment. Seperti saudaranya Wuling Almas. Jadi voice comment tuh kita di dalam bisa seperti halo Wuling, tolong buka kaca jendela supir gitu. Jadi di Wuling Cortez sudah ada fitur itu. Oke, mari kita lihat di dalam apa saja penyegaran yang dilakukan oleh Wuling Cortez ini. Oke, kita masuk ke bagian interior dari Wuling Cortez yang facelift ini. Kalau dari interior sih nggak ada perubahan ya, sama-sama mewahnya. Paling satu-satunya perubahan itu di desain ininya nih, yang menurut gue ini keren banget. Di door trim, di dashboard, jadi kayak marmer ya, lebih mewah sih. Dan yang gue suka tuh di kelas ini tuh sudah soft touch tuh. Udah soft touch dong, di sini juga udah soft touch, dia jahitan asli. Dan ini laci storage di depan juga sudah soft opening, jadi nggak gubrak gitu. Keren. Wuling Cortez emang pertama kali keluar gue suka banget ya sama mobil ini karena mewah banget, fitur-fiturnya tuh mantap. Jadi mobil 200 jutaan berasa mobil 400 jutaan gitu loh fiturnya. Nih di sini tuh keren kan, ada cover gitu dan bisa dibuka. Di sini ada slot USB, ada 2, ada slot aux juga ya di sini ya. Ini ada power outlet juga di sini. Dan iya, gue lupa, ini dia perubahannya ini ada di bagian entertainment display-nya ini yang jauh lebih besar dan jauh lebih modern. Dan yang tadi gue bilang ada fitur voice comment, jadi kita bisa ngobrol sama mobil lah, halo Wuling, tolong buka kaca, tolong buka sunroof gitu. Jadi bisa voice comment kita seperti saudaranya Wuling Almas. Ini ada jam juga di sini nih, keren.
guard. Setirnya sudah dapisin kulit, dan posisi setirnya bisa diatur tilt dan baru tilt aja ya, belum teleskopik. Ya ini MID-nya masih seperti yang Cortez yang sebelumnya. Ini engine start stop engine button-nya, dan di tengah ini ada kontrol AC yang diaturnya secara mechanical. Ini tuh soft lagi nih, halus enak. Di tengah ada 2 cup holder yang dilapisi ada ambient light ya. Dari Cortez keluar tuh emang udah kayak gitu, jadi keren banget. Dan ini ada electric parking brake ya, sudah electric parking brake. Dan ini untuk menyalakan AC belakang. Ini ada storage dan menjadi armrest juga, dan sudah dilapisi kulit dan empuk ya. Pengaturan jok sudah elektrik. Tuh. Sliding maupun reclining. Keren, sudah elektrik. Kalau menurut gua sih posisi mengemudinya sih pas ya kalau menurut gua ya. Cuman emang kenapa gitu nggak ada teleskopik supaya jauh lebih pas. Spion sudah bisa diatur, cuma masih manual. Sun visor, ada vanity mirror, cuma belum ada lampunya. Ini sebelah kanan, kalau ini sebelah kiri. Oh sama, belum ada lampu juga. Oke, di sini ada tempat taruh kacamata. Ada lampu juga yang sudah LED. Dan ada sunroof. Ya, ada sunroof ya. Gokil ya tuh, mobil seharga 300 jutaan. Ya sekarang yang ini 300 jutaan ya. Udah ada sunroof. Keren. Oke, kita lihat ke belakangnya. Ngantuk kan gua. Emang Wuling Cortez ini kan emang nyaman ya dari awal keluar ya. Dia captain seat, kulit, ada armrest juga. Cuman yang di kanan nggak ada armrest ya, di pintu jadi armrest ya. Di belakang masih sama kerennya dengan ini depan tuh, marmer. Keren ya. Dan kualitasnya juga nggak di downgrade, masih soft touch dan ada jahitan asli. Dan yang terjadi di roll kedua ini di Wuling Cortez yang facelift nih, ada meja dong. Keren dah. Ada meja, ada cup holder juga, makin mewah ya. Keren dah. Tampilannya juga mewah gitu loh. Dua-dua nih, kanan kiri. Oke, di belakang sih ada pengaturan AC di sini tapi ya, cuma bisa diatur dari sini. Dan ini juga ada slot, tuh ada slot USB untuk mengecas. Di bawahnya juga ada storage lagi tuh, yang lumayan dalam tuh. Dalam tuh, tangan gue aja masuk tuh. Dalam ya. Dan dia di bawah mejanya ini tuh ada laci juga. Lega lagi, gede lagi. Tuh. Bagus, keren. Enak dah. Dan tadi gue lupa bilang, seat belt yang depan juga bisa diatur head adjuster itu. Jadi bisa diatur sesuai selera. Hand grip sudah retract dan ada hook juga, ada gantungan. Di kanan juga ada cup holder dan ada speaker juga. Oke, jadi enaknya mobil captaincy itu untuk ke roll ketiganya tuh praktis ya. Jadi kita langsung aja ke roll ketiganya. Nah, tinggal. Oh iya, di sini ada ISOFIX tuh. Jadi buat anak bayi udah ada ISOFIX. Jadi oke, gue langsung ke roll ketiga. Oke, ini gue sekarang di bagian roll ketiganya. Enak posisinya. Agak luas sih, luas. Cuman headroomnya ini agak terbatas ya, tuh. Bunyi terus apa ya? Ya, pas sih, cuman untuk badan segede gua, untuk tinggi gua 179 sih agak kecil ya space buat headroomnya. Cuman PW sih enak, ada armrest juga di kanan, walaupun ini hard plastik ya, tapi ada cup holder juga. Di kiri juga, cuman di kiri ada satu slot juga buat ngecas ya, slot USB itu. Oke. Dia habisin kulit juga nih, joknya enak yang belakang. Tuh ada headrest juga lagi yang duduk di bagian tengah, jadi bisa menopang 3 penumpang di row ketiga ini dengan proper. Terus ada AC juga di belakang. Ada hand grip juga, jarang-jarang mobil di belakang ada hand grip dan sudah retract, cuma nggak ada hook ya. Oke.
Legroom sih luas ya, tergantung kita gimana berdiskusi aja dengan penumpang yang di roll out keduanya. Oke. Bagian belakangnya sih nggak ada perubahan ya, bahkan nggak ada perubahan sama sekali. Masih sama aja dengan Wuling Cortez yang sebelumnya. Ya ada 4 buah sensor parkir, ada kamera mundur juga. Tapi kenapa ini udah facelift, sudah inovasi baru, cuman di kaca belakang belum ada rear view fogger. Kenapa gitu? Padahal ini mobil tuh lihat harganya tuh sudah nyentuh 300 juta. Cuman kenapa di sini belum ada elemen pemanas? Kenapa gitu? Ya tapi untungnya udah ada shark fin antena, sudah keren lah. Cuma ini doang nih kenapa nggak ada gitu. Sangat sayang sekali. Gue kelupaan buat bagasinya. Nih, gue juga kelupaan nih. Logonya juga yang di belakang juga berubah ya, sudah chrome juga. Sudah LED juga lampu plat nomornya. Kalau bagasi sih, kalau bangku roll ketiganya ditegakin sih masih ada space ya, masih luas. Luas kok ini masih bisa 3-4 koper sih masih bisa lah. Dilengkapi ada lampu bagasi juga tuh yang sudah LED. Di bawah nggak ada apa-apa, cuma dilapisi karpet. Kalau ini ada knop putar gitu, itu mungkin buat ban serep ya di bawah. Oke, nggak ada apa-apa sih di belakang. Belum ya, belum elektrik. Oke guys, cukup sekian review mengenai Wuling New Cortez. Wuling terus mengeluarkan inovasi-inovasi baru supaya para konsumen Wuling tidak bosan. Kalau menurut gua perubahan yang ada di Wuling baru ini sih nggak terlalu signifikan ya, paling cuma ada beberapa tambahan fitur yang tadi udah gua sebutkan, dan paling ada penyegaran saja yang ada di interior maupun di eksterior, dan itu ya bagus lah, keren, supaya makin seger aja lah Wuling Cortez ya kan. Oke, terima kasih telah menonton, jangan lupa di like, subscribe, dan di share ke seluruh media sosial. Sampai jumpa di video-video berikutnya, bye bye.